negara itu diri kita sendiri. Utang itu ada harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky, Abdul Lucky Sofil Azmi. Ini adalah program baru yang kita sebut dengan serial Raza. Ini itu episode 2. Saya sengaja narasumbernya saya sendiri, tapi saya dibantu oleh kameramen yang akan membantu bertanya. Biar saya semangat lah gitu, biar saya semangat dan lebih berkembang lah cerita ini. Serial pertamanya insya Allah sudah tayang ketika saya menayangkan ini. Silahkan dicek, silahkan Bapak atau Ibu kameramen untuk bertanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mau merendahkan diri jadi YouTuber sih? Pertanyaannya baca kayaknya ya. Jadi kenapa merendahkan diri jadi YouTuber gitu ya? Iya. Oke. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan menggelitik ya, dan memang banyak yang bertanya seperti itu. Cuma ya perlu kita bedah juga pertanyaannya. Yang pertama, merendahkan diri antara iya dan tidak. Tapi saya sih merasa apapun pekerjaan itu mulia, tinggal isinya apa gitu. Itu yang pertama, bahwa apakah YouTuber lebih tinggi dibanding yang lain, apakah lebih rendah, nggak bisa seperti itu. Tinggal karyanya apa, apakah itu bermanfaat atau tidak, kira-kira gitulah. Masalah manfaat atau tidak ini tentu banyak cara pandang ya. Nah, saya sendiri merasa bahwa YouTuber adalah salah satu kegiatan yang bisa saya lakukan. Saya sudah coba juga melalui media lain. Ada misalnya Instagram gitu ya. Instagram itu kan lebih banyak tentang gambar gitu. Saya merasa kurang bakat lah gitu kali ya, kurang bakat. Jadi saya udah coba, udah optimal, tapi kayaknya memang kurang bakat gitu. Kalau YouTube lebih ke video, saya lebih menikmati, saya lebih semangat ngisinya, saya lebih semangat ngeditnya, saya lebih semangat ketemu orangnya. Saya bisa ngontak beberapa teman lama saya yang mungkin lama nggak saya kontak gitu. Saya seneng banget. Jadi ini bagian yang bikin saya semangat. Kemudian masalah konten itu memang gimana ya? Konten itu saya nggak bikin yang wah banget. Jadi artinya sebetulnya saya rasa saya bisa aja ngontak pejabat-pejabat tinggi, artis-artis gitu ya. Bukan nggak mungkin. Ya ada aja di kontak saya. Saya rasa mereka pun kalau saya kontak insya Allah mau gitu. Tapi memang saya mulai dari ya saya minta maaf ya kepada para narasumber saya, tapi memang saya mulai dari teman-teman dekat saya, orang-orang yang saya kenal luar dalam. Bukan berarti merendahkan apakah mereka nggak berjabat, mereka punya jabatan masing-masing. Tapi saya merasa ketika saya mengajak teman dekat saya, artinya saya paham gitu. Saya sudah lumayan bisa jamin deh bahwa orang ini kapasitasnya, kesehariannya, track recordnya selama ini saya bisa jamin gitu. Sedangkan orang-orang yang mungkin buat teman-teman wah, tapi saya belum bisa jamin. Bukan berarti saya nggak mau ya sama mereka. Saya mau. Nanti akan ada masanya. Cuma di awal-awal ini saya mau jaminan dulu gitu dari apa yang saya tampilkan gitu. Nah, terus apakah saya serius? Ya, saya serius. Apakah ini bermanfaat? Ya, semoga bermanfaat. Terus masalah konten. Ada yang bilang konten saya kayaknya kok receh gitu. Seorang dokter kok ngisi pelajaran SMP. Agak sulit saya jawabnya ya. Ini pertanyaan panjang gitu. Kalau misalnya saya bilang bahwa ya pada dasarnya saya ini dokter bukan mungkin kayak beda ya, agak beda sama orang-orang lain gitu. Ketika orang lain dokter untuk mencapai tahap tertentu gitu ya, saya tuh kayak dokter kayak proses belajar aja, kayak kalian mungkin teman-teman ambil SMA, ambil SMP, ambil S1 gitu ya.
saya kayak gitu aja gitu, kayak tujuannya apa sih, ya cari ilmu aja gitu. Biar selesai ya gitu, sesederhana itu, nggak terlalu mikir saya kerjanya nanti apa, peneliti atau gimana, nggak terlalu sebenarnya. Jadi udahlah, nggak usah bahas dokternya gitu. Terus apakah saya bisa bahas tentang dokter atau selevel itu pembahasan? Ya insya Allah bisa lah, orang saya dapat ijazah itu resmi, dan insya Allah saya lulus, saya paham mata kuliahnya, proses-prosesnya gitu ya. Cuma kenapa saya bahasnya dari SMP atau hal-hal yang cenderung sederhana, atau setidaknya sebetulnya hal rumit, cuma saya coba dalam bahasa yang sesederhana mungkin gitu. Kayak misalnya banyaklah pembahasan, kalau teman-teman sempat ngecek, sebetulnya ini pembahasan sulit, cuma ya diusahakan. Kenapa begitu? Karena memang target utama saya itu usia SMP sampai usia lulusan S1. Artinya ya di usia-usia itulah gitu, yang usia-usia umum gitu ya. Walaupun saya juga minta maaf kalau ternyata banyak dari pembahasan saya atau bahasa yang kami gunakan nggak semudah itu dipahami. Jadi balik lagi, kalau pertanyaannya merendahkan diri, ya tentu tidak. Kalau memang itu tampak merendahkan diri dan menyinggung beberapa pihak, saya minta maaf. Terkait dengan konten, saya sangat berusaha untuk aman, walaupun nggak seaman itu memang. Tentu saya berusaha jujur, sejujur-jujurnya, dalam artian kalau ada pertanyaan yang menggelitik, kalau ada ini ya tetap saya tanyakan. Tapi bahasa yang saya gunakan juga diusahakan semudah mungkin, walaupun saya sangat berusaha untuk menghindari bahasa-bahasa yang kurang berkenan di beberapa pihak gitu ya. Apakah saya tidak mendukung orang-orang yang ngobrol tentang hal-hal santai? Saya bahas tentang santai-santai juga, tapi memang ya kebetulan saya lebih seneng yang seperti inilah. Sederhana itu, bahwa ini hanya pilihan lah gitu. Monggo. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan dengan jadi YouTuber ini? Oke. Saya apa ya yang diharapkan ya? Ya sesederhana bahwa saya dikasih kesempatan untuk hidup, bahwa saya masih punya kesempatan untuk bisa berpikir. Contoh misalnya kemarin sempat ada sedikit accident lah, bahwa saya perlu operasi kaki dan dikasih obat gitu. Obatnya itu cukup keras kalau menurut saya. Jadi obat ini membuat saya nggak bisa mikir. Jadi, saya mau bilang bahwa kesempatan, mumpung saya bisa mikir, saya bisa ngomong, saya bisa punya akses ke video, saya juga punya waktu untuk lakukan itu di luar jam kerja saya gitu ya. Ya saya pakai gitu ya, saya pakai. Apalagi kebetulan memang saya mulai dari saat pandemi ya. Kenapa? Karena saat pandemi waktu saya kebetulan tiba-tiba jadi lebih banyak gitu. Setelah pandemi tetap saya lakukan di luar jam kerja. Saya tetap bekerja, ini juga tetap saya lakukan dengan serius gitu ya. Nah, apa yang diharapkan, bisa jadi ada, tentu ada risiko ya, bukan risiko ya, efek samping yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung cara pandangnya. Jadi salah satu efeknya adalah saya harus lebih terbuka, dan itu bukan hal mudah, dan menurut banyak pihak di keluarga saya bukan hal baik. Kemudian saya juga mungkin sedikit lebih terkenal. Apakah hal baik? Sebetulnya saya nggak suka terkenal gitu, tapi ya ini hal yang perlu saya akomodir gitu. Saya akan berusaha menganggap itu hal baik, tentu saja. Mohon doanya dari teman-teman. Silahkan lagi, monggo. Dengan Anda jadi YouTuber ini kan jadi anak-anak juga masa kini tuh kalau ditanya juga pengen jadi YouTuber gitu. Nah, mengenai fenomena itu gimana tuh menurut
ya jangan salahin saya. Eh, saya sebetulnya pertama kali dengar seorang anak pengen jadi YouTuber itu sepupu saya ya. Itu kayak sekarang dia kelas SMA mungkin ya. Jadi kayak mungkin 8 tahun lalu gitu. Sekitar berarti 2012-an kali ya. Ketika waktu itu kayak buat saya, ngapain sih ini anak pengen gitu ya. Jadi saya nggak nyalain tentu. Saya sangat berusaha untuk tidak menjudge ini baik atau buruk, tapi saya berusaha memahami kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Saat itu pertama kali saya dengar seorang anak mau pengen jadi YouTuber ya. Kalau makin kesini makin banyak ya nggak apa-apa. Yang penting kan tapi kan yang penting perlu dipahami bahwa YouTube ini adalah sebuah media gitu ya. Ketika orang bilang mau jadi YouTuber, ini menurut saya perlu diperjelas. Apakah jadi kayak saya? Yang sebetulnya saya ini kalau dibilang di TV versi kerennya itu mungkin Najwa Shihab gitu ya. Versi kerennya, tapi kan saya belum bisa sekeren beliau ya. Tapi dalam artian saya ini sebetulnya lebih ke arah pembawa berita gitu ya, pembawa narasi gitu. Lebih ke arah itu untuk di tahap awal ini, walaupun nanti mungkin ada saatnya saya sendiri yang perlu menjadi narasumber, tapi di awal ini saya berusaha narasumbernya dari pihak-pihak lain gitu. Ada juga yang lebih ke arah dancing misalnya, atau menghibur, komedian gitu ya. Artinya as a YouTuber itu menurut saya perlu dirincikan dulu penjelasannya gitu, sehingga bisa disiapkan, bukan hanya jadi terkenal, jadi itu saya nggak ngerti ya. Saya masih belum ngerti pekerjaan menjadi orang terkenal itu apa gitu. Saya masih belum ngerti. Seperti selebgram ya, itu kan hanya seperti nasib ya, kayak bukan status gitu. Gimana ya? Jadi gini, kayak jadi YouTuber yang dianggap terkenal, content creator ya, as it is. Jadi diperjelas konten apa yang di-create gitu. Menurut saya sih begitu. Nah, masalah semua orang jadi YouTuber, bagus lah. Kan kayak tadi yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya. Jadi ketika saya masih hidup dan YouTube ini kan memungkinkan untuk saya. Kalau dulu mungkin di zaman saya kecil saya nggak bisa lah bikin televisi gitu ya. Kalau sekarang kan saya bisa melakukan penyiaran dengan YouTube ini, artinya saya punya kesempatan itu. Dan kita semua tahu bahwa sekarang YouTube merupakan salah satu media yang banyak ditonton orang, termasuk anak kecil. Ketika mereka nggak punya opsi yang bisa dipilih oleh orang tuanya, ataupun bisa mereka pilih, ya mau gimana, ya opsinya ya itu aja gitu. Nah, saya setidaknya di dalam waktu yang saya miliki, saya bisa ikut memberikan opsi itu. Walaupun mungkin nggak laku, nggak apa, ya itu sambil jalan. Saya juga nggak terlalu nyari laku gitu ya. Cuma kalau laku ya syukur, nggak laku ya syukur. Setidaknya buat saya, semoga ini jadi amal saya gitu ya. Gitu sih, balik lagi kalau ke pertanyaannya gimana, ya nggak apa-apa. Tapi saran saya perlu diperjelas. Bisa jadi kalian jadi ahli teknologi, sehingga perlu persiapan juga teknologi kan. Ngomong di depan kamera ini juga sesuatu. Saya mohon izin kepada ibu kameramen atau mbak kameramen untuk menjelaskan sedikit apa yang saya rasakan ketika memulai bicara di depan kamera. Jadi saya mulai mungkin sekitar beberapa bulan lalu ya. Saya itu perlu dipahami dulu kondisi saya sebelumnya. Saya waktu kecil memang bisa dibilang introvert atau mungkin pemalu lah sebenarnya. Bukan pemalu ya, penakut kali sebenarnya ya. Ya gitulah, pokoknya payah lah gitu. Tapi di SMA saya dikasih kesempatan untuk ngomong. Saya pertama kali ngomong di depan umum itu sebagai ketua panitia sesuatu. Sebenarnya saya bukan ketua panitia, tapi saya ditunjuk jadi ketua panitia kelas 1 SMA.
Itu pertama kali, karena sebelumnya saya selalu menghindar kalau jadi ketua kelas, ada apa saya sih diem dan nggak pernah jadi. Alhamdulillah waktu itu saya seneng. Tapi waktu SMA mungkin karena orangnya sedikit, jadi dikasih kesempatan lah untuk jadi ketua panitia. Masalahnya adalah ini acara yang mengundang masyarakat satu kecamatan. Saya jadi ketua panitia dan saya harus ngasih sambutan. Yang saya ingat nih, saya cuma bisa ngomong di depan assalamualaikum, bilang terima kasih, terus saya tutup salam, terus saya kabur. Bener-bener saya nggak bisa ngomong, saya kabur. Ya gitulah gitu. Nah tapi setelah itu pintu bukaan pertama, dan setelah itu kayak nggak tahu, abis itu kayak gampang aja gitu, gampang saya bisa ngomong, ikut lomba macem-macem lombanya, dan sebagian besar lomba ini menang ketika ada presentasi. Jadi kalau asal lombanya itu ada presentasinya, hampir pasti saya menang gitu. Tingkat nasional, tingkat internasional, dan ini nggak terjadi cuma 1-2 kali gitu ya. Sehingga kalau misalnya ngisi seminar dan sejenisnya, bahkan untuk topik yang saya belum pernah isi dan saya belum pernah lihat slide-nya, saya bisa presentasi gitu. Jadi buat saya udah cukup tinggi lah level public speaking-nya ya. Walaupun saya nggak tahu nih. Jadi misalnya nih ada satu acara, terus saya disuruh presentasi secara serius ya, ilmiah gitu. Saya nggak ngerti slide-nya apa. Jadi sambil buka slide, sambil mikir, sambil ngomong, somehow bisa lah gitu ya. Jadi kalau kuliah ada nilai dari presentasi, biasanya saya dapat A. Nah sekarang masalahnya tapi ternyata beda banget ketika saya bikin YouTube. Jadi ngomong di depan kamera beda. Masalahnya bukan kamera atau manusia, masalahnya cara saya berpikir ketika saya public speaking itu bukan saya saya nggak ngerti lah ya, teori-teori sebetulnya saya nggak gitu ngerti tentang public speaking, tapi cara saya ngomong adalah sebetulnya saya memahami dulu pikirannya para pemirsa saya gitu, pikirannya si orang-orang yang saya ajak ngomong. Misalnya kalau lomba, jurinya saya pelajari dulu nih, jurinya ini kayak apa, backgroundnya masing-masing kayak apa, cara pikirnya kayak apa. Saya harus paham dulu nih cara pikirnya. Saya jadi perlu paham dulu mereka itu siapa, mereka bagaimana, pola pikirnya kayak apa. Ketika saya udah bisa paham itu, biasanya saya bisa ngomong dengan lebih leluasa, lebih paham, pendek. Mungkin saya ngomongnya nggak lengkap tapi mereka udah paham, saya bisa cut gitu. Jadi saya bisa tahu moodnya. Nah ini bisa lumayan saya tangkap kalau orangnya ada di depan saya, termasuk ribuan orang. Saya cenderung udah bisa nih lihat ayunan mood mereka gitu. Nah beda kalau di depan kamera. Masalahnya tuh kayak saya nggak ngerti, saya tuh ngomong sama siapa sih, nggak ngerti. Itu bikin saya susah. Video pertama saya durasi mungkin cuma 3 menit ya, itu saya bikin seminggu, bener-bener seminggu saya bikin. Terus akhirnya bisa berhasil jadi dengan cara motong-motong. Jadi ngomong 2 kata, 2 kalimat gitu, terus nanti stop setengah jam atau mungkin 15 menit kemudian baru ngomong lagi, stop lagi, mikir lagi, ngomong lagi gitu. Nah itu yang ini. Nah sekarang sih ya udah puluhan lah videonya, jadi nggak terlalu sesulit itu gitu. Saya juga udah bisa saya sudah bisa targetkan. Kayak tadi udah saya sampaikan ada targetnya, sehingga saya kebayang cara ngomong saya perlu kayak apa. Ya semoga bisa nyampe. Kalau misalnya belum nyampe, boleh dikomentari di bawah, boleh dikasih usulan ya. Terima kasih banyak. Monggo. Berarti untuk YouTuber ini ujungnya ini jadi influencer gitu ya? Nggak mikir gitu juga sih sebetulnya. Jadi ya YouTuber itu kan istilah aja ya, karena saya bikin video diupload di YouTube gitu. Ya
Influencer itu kan ada artinya ya, artinya menginfluence gitu. Saya sebetulnya nggak terlalu berharap menginfluence, tapi kalau bisa menginfluence ya syukur-syukur ya, semoga yang saya sampaikan itu hal baik, jadi memberikan pengaruh baik ya. Ya gitu sih. Jadi ujungnya apakah influencer, kayaknya ya bukan tujuan gitu. Kalau beda YouTuber Indonesia sama luar tuh gimana menurut masnya? Menurut saya sama aja sih, YouTuber luar sama dalam. Cuma bedanya memang di beberapa negara ada aturan yang berbeda, itu pasti. Kita punya aturan, mereka punya aturan. Ada yang lebih ketat, ada yang lebih longgar. Bukan berarti kita lebih ketat, mereka lebih longgar, enggak juga. Ada bagian-bagian yang berbeda. Ya sesederhana itu. Artinya ketika ngomong juga ada yang lebih terbatasi, ada yang lebih bebas. Begitu juga tentang ekspresi lainnya ya. Kira-kira gitu sih kalau menurut saya. Pada dasarnya kita sama-sama manusia, kita sama-sama berusaha sebaik menurut kita. Mungkin ada yang menurut kita baiknya santai, ya nggak apa-apa. Ada yang menurut kita sebaiknya ketat atau keras gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Intinya saya yakin bahwa semuanya berusaha sebaik yang bisa mereka lakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagaimana pandangan orang-orang terdekat mengenai mengenai pilihan Bapak untuk menjadi YouTuber? Oke, jadi pertanyaannya saya geser dikit ya, bahwa sebetulnya bukan pilihan saya menjadi YouTuber, tapi mungkin lebih pada gimana sih pandangan orang-orang terdekat saya yang ngupload video di YouTube gitu lah ya. Jadi lebih enteng nih gitu. Kenapa? Karena sebetulnya pekerjaan harian saya sama. Ketika sekarang ini, tahun ini kita lagi ngembangin satu perusahaan di bidang engineering, fokusnya di situ ya, hal-hal lain sambil jalan di luar itu saya jalanin. Ya kerjaan saya itu juga gitu. Kalau misalnya orang tanya, saya kerjaan saya itu, bukan jadi YouTuber. Jadi tapi memang pertanyaan ini pertanyaan yang pas. Karena dari awal saya yakin juga banyak teman-teman juga ngerasain. Jadi dari awal memang banyak yang teman-teman berpikir gimana sih kayak gitu ya. Terus nanti saya malu di kantor dikatain gitu ya. Saya mau bilang iya gitu. Tapi ya masalah dikatain atau enggak, setidaknya dikomentarin. Masalah komentar itu sensitif atau enggak terserah kita. Kita bisa nganggap itu sensitif, bisa nganggap enggak gitu. Nah, masalahnya ceritanya adalah bahwa di tujuan yang kita bikin memang harus confirm bahwa gini loh, saya gitu ya sebagai seorang orang tua, teman-teman juga orang tua, kita tahu sendiri anak-anak kita itu menghabiskan waktu cukup lama di depan HP dan yang ditonton itu YouTube. Nah mereka memang nontonnya mungkin game, mungkin mainan, mungkin dan lain-lain ya. Sehingga setidaknya kita ikut memberikan opsi, baik itu untuk anak kita, kalau kali aja anak kita mau nonton, atau anak-anak orang lain gitu loh. Nah kalau misalnya teman-teman misalnya kerja di bidang kelistrikan gitu, bisa memberikan cerita tentang apa sih dunia kelistrikan itu. Nah kali aja jadi semangat loh buat teman-teman yang lebih muda untuk ngelihat, oh gitu ya ternyata ini begini gitu. Nah kalau mereka nggak bisa nyari di YouTube-nya, nggak ada, padahal YouTube itu yang mereka lihat, ya mau nyari di mana? Paling yang ada ya yang ada aja di ini. Masalah apakah itu jadi omongan orang, apakah itu jadi nggak terkenal, viewernya dikit, ya nggak apa-apa lah kalau menurut saya ya, nggak apa-apa gitu. Setidaknya ya kita ikut ini ya, sekarang itu ya itu aja, nggak usah pusing lah gitu istilahnya. Nah masalah komentar orang lain ya balik lagi ke situ sih kalau saya. Nasib anak saya lebih penting lah dibanding saya yang sakit hati terhadap komentar orang, kalau menurut saya sih gitu. Jadi ketika ada yang komentar ya saya coba ambil sisi positifnya semaksimal mungkin. Kalau memang saya nggak mampu ya nggak saya baca gitu. Bukan nggak saya baca ya nggak saya tanggepin lah gitu. Kalau memang itu menyakitkan
ya sebetulnya ada opsi juga untuk dinikmati kesakitan itu ya, cuma saya sebetulnya nggak begitu memahami dan belum begitu ngerti gimana cara menikmati rasa sakit. Jadi saya sih ya saya tetap cari sisi positifnya. Setidaknya ketika mereka komentar negatif, artinya mereka berusaha untuk melihat, berusaha untuk, karena gini loh, sebenarnya YouTube ini nggak sesederhana yang kita pikirkan, yang saya pikirkan lah setidaknya. Jadi ketika kita bikin video, udah jelas videonya kita anggap bagus, ini lengkap. Ternyata ketika dicari di search-nya YouTube, itu nggak muncul. Wah, gimana? Itu PR juga loh. Belum lagi kalau kita berharap tiba-tiba video kita muncul di atas dan seterusnya ya. Itu hal lain juga, nggak sesederhana yang kita pikirkan. Walaupun mungkin ada teman-teman yang sudah membaca cara SEO-nya dan seterusnya, tapi kalau cuma baca sih, ya saya juga baca gitu loh. Ya menurut saya gitu sih. Artinya ya ini bukan hal yang sangat sederhana untuk dilakukan gitu ya. Jadi kalau komentar orang bagaimana, bisa jadi mereka belum paham, dan nggak harus juga kita pahamkan ke mereka kan. Yang jelas perlu diingat ketika mereka komentar walaupun itu negatif, artinya mereka berusaha untuk melihat lah ya, karena untuk dilihat itu juga sulit loh, gitu sih kalau menurut saya. Untuk yang selanjutnya kan targetnya monetisasi ya Pak, terus itu gimana? Oke, jadi monetisasi target sebetulnya saya nggak nyalahin ya teman-teman yang memang bikin YouTube untuk cari uang, tapi memang nggak semudah itu monetisasi. Dan jadi kalau dan butuh modal mungkin ya, karena saya kebetulan nggak ada modal khusus, alokasi modal khusus untuk lakukan ini. Jadi saya nggak bisa ngasih giveaway, nggak bisa ngasih editing yang sangat bagus gitu ya. Ya semaksimal yang bisa saya lakukan, sehingga saya mengalami memang nggak mudah ke arah monetisasi gitu, tapi tetap saya lakukan. Kenapa? Karena ya gimana pun itu semangat bisa dapat monetisasi, itu semangat juga gitu ya. Ya saya pun seneng lah kalau dapat duit gitu sih Mbak. Jawab nggak ya? Jawab. Oke. Jadi kalau untuk YouTuber tuh proses monetisasi seperti apa ya Pak? Panjang gitu atau? Oke. Jadi kalau sekarang aturannya sepaham saya itu perlu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Saya sendiri 1.000 subscriber sudah. Itu nggak terlalu sulit ya. Caranya paling fair kalau menurut saya memang kita mendukung YouTuber lain, nanti YouTuber lain akan dukung kita. Itu paling sederhana lah. Tapi jam tayang ini hal yang berbeda. Jam tayang ini memang gini deh, godaan dulu. Jadi intinya jam tayang saya belum nyampe, saya tetap akan usaha gitu ya. Godaan terbesar buat saya ya ketika mulai YouTube adalah membuat prank. Nah, saya nggak nyalain prank, itu hak mereka bikin prank. Tapi saya tuh kayak di hidup saya berusaha banget lah biar kalaupun prank itu nggak bohong gitu. Nah, sedangkan saya sampai sekarang saya pengen banget bikin prank, tapi sampai sekarang saya belum nemu konsep prank yang nggak bohong nih kayak apa gitu. Dan itu kayak belum ketemu aja caranya gimana. Jadi saya belum pernah nih bikin video prank gitu ya. Padahal setelah saya survei waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang, tapi waktu itu video yang paling disukai dan paling banyak adalah prank gitu. Jadi kan saya pengen banget tuh jam tayang saya naik dengan cepat. Nah itu yang jadi kendala. Bukan berarti saya nggak bisa, saya bisa bikin prank. Dan mungkin lebih heboh lagi karena kebetulan status saya kan lumayan agak beda gitu ya, agak beda dibanding yang lain. Jadi saya bisa banget bikin prank yang kayaknya ini ngehits lah. Cuma saya konsepnya itu yang saya masih belum bisa terima. Gitu sih. Kalau misalnya ngerjain orang itu sama kayak ngebohongin gitu Pak? Kan ngeprank kan ngerjain nih.
Betul, betul. Saya pernah dengar cerita ya, kayak misalnya em, bilangin, matanya ada item-itemnya gitu. Nah itu bisa jadi bahan lelucon ya. Dan benar dan nggak bohong kan, matanya kan ada item-itemnya kan. Gitu, itu oke. Terus kayak ada yang bilang bahwa roda, hati-hati rodanya muter loh gitu ya. Betul, kalau kita naik sepeda rodanya muter gitu, itu betul gitu. Terus kayak waktu waktu kecil kita suka bercanda di kampung ya, jangan makan tahu itu si bapaknya si Pak ini kalau pas bikin tahu pakai kaos dalam gitu, pas meres pakai kaos dalam gitu. Jadi ya ini bener juga, artinya bapaknya pakai kaos dalam kan, tapi bukan meresnya meres pakai kaos dalam. Kalau di kampung kan kita mikirnya begitu. Nah ini juga sebetulnya ya nggak apa-apa juga, itu kan artinya nggak ada kebohongan di situ ya. Cuma ya ketika itu dibawa ke konsep panjang, ya saya mungkin butuh bantuan dari teman-teman lah yang kira-kira tidak ada kebohongan tapi bisa jadi prank gitu ya. Oke aja sih, saya coba kebetulan belum nemu aja gitu. Oke, selanjutnya positif negatifnya YouTuber itu sebenarnya apa aja sih, Pak? Oke. Positifnya banyak, negatifnya ada. Positif negatifnya apa ya? Kalau saya sebenarnya yang di awal-awal ini lebih banyak kerasa negatifnya gitu. Negatifnya banyak lah. Kayak misalnya teman-teman kerja saya merasa saya nggak kerja gitu ya. Artinya, loh kok nih orang malah sibuk bikin YouTube sih? Ya padahal kalau menurut saya ngerjainnya di luar jam kerja gitu loh. Masalah saya hasilnya banyak, dalam artian bukan hasil duit tapi hasil videonya banyak ya karena saya udah kumpulin lama baru diedit-edit gitu juga bisa. Terus makin kesini kan saya makin tahu ya video kayak apa yang bisa cepet saya editnya gitu. Nah sekarang lagi berusaha begitu. Itu negatif yang paling besar kalau menurut saya. Terus misalnya kayak orang ini kok seneng-seneng aja sih di YouTube gitu ya. Ya itu juga ya saya gimana ya itu yang lebih kerasa sih. Saya bukannya senang-senang atau gimana ya, saya berusaha seneng sih memang gitu. Nah hal lain apa dari negatifnya udah sih ya. Positifnya ya harusnya ada, terutama kayak saya seneng ketika videonya udah jadi, udah diupload gitu ya. Tentu seneng juga kalau ternyata viewernya banyak, ternyata komentar yang kita harapin gitu. Dalam artian ya kita kan berharap komentar itu terkait dengan video ya. Walaupun banyak juga yang komentar asal ngomong juga banyak sih. Gak apa-apa sih, saya seneng semua komentar, saya berusaha baca. Walaupun tetap kalau misalnya ada teman-teman yang lebih serius dalam artian komentar ini wajib saya baca, tolong ada baiknya lewat DM Instagram atau email. Karena bagaimanapun YouTube itu kan dia punya sistem ya. Kayak misalnya ada komentar yang dia screen gitu, yang nggak muncul, bisa jadi karena nonton videonya terlalu pendek. Jadi ketika kita nulis di komentar nggak muncul di kolom komentar gitu. Nah ketika itu terjadi kan saya jadi nggak bisa baca gitu. Walaupun kalau saya cari-cari sih harusnya tetap ada di kolom yang dianggap kemungkinan spam gitu ya. Ya gitu sih. Bagaimana cara Bapak mengatasi stereotip orang yang berpikiran negatif-negatif itu, Pak? Mengatasi stereotip yang berpikiran negatif ya. Gimana ya? Saya sebetulnya nggak gitu pinter juga ngatasinya gimana ya. Yang jelas saya coba perhatikan mereka, saya coba pahami cara mereka berpikir gitu ya. Gimana sih? Kenapa sih dia berpikir begitu gitu? Dan saya selalu berpikir bahwa saya nggak punya kewajiban apapun untuk membuat dia berubah. Masalah saya berkewajiban untuk menjelaskan, saya usahakan gitu ya, saya berusaha menjelaskan. Tapi kalaupun mereka tetap berpikir seperti yang mereka pikirkan,
ya nggak apa-apa juga sebetulnya gitu. Saya merasa bahwa di kehidupan ini ya seperti mungkin kayak ngambil jurusan gitu ya. Bahwa di universitas itu ada banyak jurusan, ada teknik mesin, ada matematika, ada sosiologi dan lain-lain. Bukan berarti mana lebih bagus mana lebih buruk, bisa jadi semuanya penting gitu, semuanya penting. Tinggal ya kita harus milih, nggak mungkin kita ambil dua-duanya. Untuk ya bisa aja sih ada beberapa orang yang mungkin dia bisa double degree atau mungkin lebih dari itu. Saya sih kayaknya nggak mampu ya, saya minta maaf kalau misalnya ternyata saya nggak bisa mengakomodir semuanya gitu sih. Yes, kira-kira gitu sih. Berarti untuk masa sekarang ini semua orang ini berkesempatan buat jadi YouTuber ya Pak? Saya rasa gitu sih. Memang YouTube itu dibuat untuk bisa diakses oleh semuanya, bisa juga diisi oleh semuanya. Memang tujuannya itu sehingga semuanya ya tentu berkesempatan. Saat ini juga gratis untuk jadi konten kreator di di YouTube, ya berarti bisa gitu. Masalah mau bikin apa yaitu hak masing-masing. Nanti YouTube juga tentu punya hak untuk memfilter, ada copyright juga gitu ya. Ada beberapa hal lah yang nanti sambil jalan sambil dipelajari nggak apa-apa. Saya mah tahu apa, saya kan sambil jalan juga sambil mikir gitu. Bagaimana cara meningkatkan motivasi buat yang udah pengen jadi YouTuber kan banyak tuh kendalanya, misalnya ada bosen lah, ada apa ya, banyak kan rintangan-rintangan itu yang dihadapi. Nah, biar motivasi, biar tetap stabil, kira-kira mesti gimana? Gimana caranya meningkatkan motivasi gitu ya? Iya. Kalau misalnya nanti motivasinya turun gitu, saya sih gimana ya, saya itu sebenarnya mungkin bisa dibilang YouTuber pemula juga. Jadi kayak saya nggak berprofesi dalam artian nyari duit dari sini ya. Saya dapat duit ya saya terima tentu saja. Nah, jadi kalau misalnya motivasinya turun ya nggak apa-apa kalau menurut saya. Tinggal masalahnya kalau bukan motivasi yang turun, tapi rasa malu gitu, itu yang turun. Nah, jadi kayak yang meningkat ya, rasa malu meningkat sehingga dia nggak bikin hanya karena takut gitu atau karena apa. Nah, menurut saya sih nggak usah lah gitu ya, walaupun kita tetap hati-hati ya. Kalau misalnya kita udah upload itu kan bisa jadi di download orang terus nanti di re-upload gitu ya, itu tetap akan terjadi. Tapi dalam artian kita sendiri sebenarnya bisa menghapus kan gitu. Sekarang juga ada UU ITE, artinya kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba motong dengan niat yang kurang baik dan memang kurang sesuai dengan yang sebetulnya terjadi, bisa kita urus itu gitu. Sebetulnya ya tetap itu ada sisi itunya, artinya ya kita tetap perlu berkarya kalau memang kita saatnya berkarya. Kalau memang capek mau istirahat ya istirahat aja, nggak apa-apa gitu kira-kira. Jadi kalau motivasi let it go lah kalau menurut saya, let it flow juga gitu, let it flow juga. Jadi kalau misalnya masalahnya terkait dengan kekhawatiran, bisa jadi kekhawatiran itu memang ada, tapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita juga betul-betul berhenti gitu ya. Kita kan masih dikasih umur, dikasih kesempatan itu kan kita juga nggak tahu apakah besok kita masih segar hari ini gitu sih. Nah, kalau kebalikannya nih Pak, malah dia termotivasi banget terus sampai berhenti, misalnya dia harusnya lanjut kuliah terus dia nggak kuliah, atau kuliahnya terganggu, atau dia nggak mulai kuliah, itu gimana Pak? Oke, nah saya sebetulnya pengen ngangkat satu slogan ya, mungkin dengan video ini juga slogan ini bisa saya angkat ya, bahwa tajir itu nggak harus DO gitu ya. Sekarang ini orang suka berpikir bahwa DO itu bikin
bahwa orang-orang yang sukses itu yang DO yang mengundurkan diri dari kampus gitu ya. Saya nggak nyalain mereka, tapi bukan berarti ketika kita selesai kuliah kita jadi miskin gitu ya, enggak lah gitu ya. Termasuk kayak tadi yang itu ya, saya pikir kalau dia memang tujuannya menjadi seniman atau menjadi YouTuber atau menjadi apapun lah yang bentuknya di dunia penyiaran ini, dan itu tercapai, ya nggak apa-apa. Berarti kan kuliah nggak harus selesai, itu nggak apa-apa. Saya nggak nyalahin, tapi tetap saya kalau itu ketemu sama saya tentu encourage untuk bisa lanjutkan kuliahnya sampai selesai gitu. Dan saya cukup meyakini bahwa tajir itu nggak harus DO gitu, nggak harus DO. Jadi kalau misalnya ada orang yang di tengah kebimbangan antara memilih lanjut kuliah atau lanjut kerja, tapi dianya juga lagi semangat-semangatnya bikin konten, lebih baiknya mungkin lanjut kuliahnya gitu ya Pak ya? Nggak bisa saya jawab karena tergantung lihat situasi. Saya tentu akan realistis juga seberapa besar potensinya untuk ini atau untuk itu gitu. Tapi secara general memang saya sarankan kalau itu kuliah selesaikan, karena urusan kuliah itu tidak hanya diri kita tapi juga keluarga, banyak hal kalau urusan kuliah. Kalau itu masalah pekerjaan itu juga hampir sama. Bukan berarti bahwa pekerjaan kalian yang sudah dijalani itu lebih buruk dan lebih baik. Ini tentu sangat tergantung dengan kondisinya dan tergantung dengan, menurut saya nih, istilah saya ini rencana. Target yang sudah atau sedang dibuat itu lebih terkait sama itu. Saya kayak menjalani ini bukan berarti saya berencana seumur hidup terus lebih banyak waktunya di depan kamera, enggak. Ya saya punya target, jadi memang target saya dari tahun sekian sampai sekian lebih banyak di ini gitu, nanti di tahun sekian sampai sekian lebih banyak di itu ya, kira-kira begitu. Sehingga ini pertanyaan sangat baik, tapi saya tidak bisa jawab secara spontan atau mengeneralisir, saya nggak mampu untuk itu. Terima kasih kepada Mbak Kameramen yang sudah membantu saya bertanya, membantu saya untuk lebih mudah bercerita. Serial ini dibuat untuk curhat gitu ya. Silahkan kepada teman-teman yang mau ikutan curhat, boleh menghubungi saya. Nanti kalau kita bisa ketemu, kita ketemu. Kalau memang nggak bisa, kita bisa lewat Zoom. Tapi mungkin bisa juga, karena mungkin saya belum kenal dengan teman-teman, bisa teman-teman tulis nih ceritanya apa, tentang apa gitu. Memang Raza ini disiapkan untuk memahami pola pikir, cara kita mengambil keputusan, rasa yang di baliknya semua itu gitu. Mungkin nggak bercerita secara langsung skill yang kita miliki atau kegiatan yang kita lakukan, mungkin tidak bercerita tentang kegiatannya, tapi lebih bercerita tentang rasa di balik itu. Nah, saya pertama kali membuat video lebih tepatnya, itu bingung banget sebenarnya bagian mana ya, mana yang duluan gitu. Dulu pertama kali banget yang pengen saya ceritakan adalah curhatan saya, cerita keluh kesah saya gitu ya, bahwa saya merasa sendirian gitu, bahwa saya gimana ya, hal-hal yang sejenis itulah gitu ya. Masing-masing orang tentu punya rasa masing-masing ya. Nah kebetulan kendala saya memang ada di situ gitu ya, sehingga itu yang awalnya mau saya bagi. Cuma makin kesini ternyata itu masalah yang termasuk jangka pendek ya. Saya yakin banyak juga teman-teman yang merasakan. Nah sehingga saya memilih untuk di YouTube saya ini yang sifatnya timeless, yang artinya
bukan aktual, kejadian-kejadian aktual gitu. Kalau misalnya teman-teman buka video-video saya 1 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi, ya nggak banyak berubah gitu. Termasuk misalnya pelajaran yang saya pilih, ya mungkin kurikulumnya berubah namanya, tapi ya namanya pelajaran kelas 7 gitu ya, berarti kelas 1 SMP zaman saya ya gitu-gitu aja gitu. Teori-teori yang digunakan orang ya gitu-gitu aja, perasaan-perasaan ya gitu-gitu aja gitu ya. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau, apa yang mau dibahas bisa dibahas juga. Nanti kalau misalnya di program saya belum saya siapkan, nanti sambil jalan sambil insya Allah saya siapkan. Apa aja sih yang bisa saya bahas di YouTube? Sangat beragam sebetulnya. Ya saya harus bercerita bahwa saya S1 di teknik mesin, S2 di hukum, di jurusan hukum, S3 di jurusan ekonomi. Artinya cukup luas lah kalau pembahasan tentang keilmuan yang bisa dibahas, cukup luas. Saya akan berusaha untuk memahami. Tentu kalau misalnya bahwa yang saya ajak ngobrol adalah tema yang saya belum begitu paham, ya tentu saya akan coba belajar dulu sehingga bisa ngepasi lah gitu ya, sehingga bisa ngepasi. Kira-kira gitu sih. Saya juga cuma mungkin butuh waktu ya. Saya juga akan secara bertahap menyampaikan pelajaran-pelajaran yang ada di universitas kepada teman-teman dengan cara yang semudah mungkin untuk dipahami. Tapi memang butuh waktu karena kuliah saya juga sebenarnya nggak pintar-pintar amat gitu. Hal lainnya apa lagi ya? Ya mohon bantuan, memang saya sangat butuh bantuan dari teman-teman untuk membantu saya mendevelop, mengembangkan channel ini. Semoga bermanfaat gitu. Saya kembalikan lagi, atau mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan dari Mbak kameramen boleh, sebelum kemudian saya mohon izin untuk saya tutup ya. Yang terakhir Pak, saran Bapak untuk generasi muda kita Pak. Jadi udah pertanyaan terakhir ini. Ya saran saya apa ya? Saya juga masih muda sih sebenarnya, saya merasa masih muda, jadi nggak ada saran lah. Saya yakin lah teman-teman ini sudah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan gitu. Tapi mungkin kalau generasi yang lebih muda lagi atau anak kecil lah gitu ya, saya mau nyampaikan nih, saya mau pengen nih kalau yang anak umuran SMP gitu ya, generasi muda nggak ya, generasi remaja lah gitu ya. Saya malah seneng nih pengen ngomong ke generasi remaja bahwa perlu dipahami bahwa negara kita ini memang akan menuju ke negara maju gitu ya. Tapi perlu dipahami juga bahwa kalian ini perlu punya kemampuan gitu. Kemampuan joget itu ada manfaatnya memang ya, menghibur, tapi juga perlu punya kemampuan untuk mencari, untuk berproduksi gitu. Kalau istilahnya orang kuliahan tuh berproduksi. Nanti kalau kalian kuliah di ekonomi kalian paham tuh berproduksi itu apa. Jadi produktif, ada hasilnya, bikin barang, bisa kemampuan itu gitu. Kemampuan manajerial, ngatur orang dengan baik gitu. Intinya adalah bahwa jangan sampai kita membebani negara. Pikiran kita cuma minta duit ke negara, kok negara nggak ngurusin dan seterusnya. Negara itu diri kita sendiri. Kita juga perlu paham bahwa negara itu diri kita sendiri. Mungkin di usia sekarang saya belum masuk ke usia pejabat ya, tapi akan ada masanya kalau saya dikasih umur, ya akan masuk ke dunia itu. Kalian pun sama. Jadi negara itu ya diri kita sendiri. Kalau kita minta ke negara, artinya kita minta ke diri kita sendiri gitu. Gimana caranya? Kayak kita males-malesan, kita cuma joget, tapi kita minta ke diri kita untuk dikasih nafkah. Kayak kita ngambilin terus ATM kita nggak pernah ngisi ATM-nya bos. ATM-nya nggak pernah diisi, gimana caranya mau ngambil duit terus dari ATM? Ya diisi juga ATM-nya gitu. Ya nanti dipakai untuk ngabisin duit ya nggak apa-apa, tapi isi dulu, jangan lupa ngisi dulu si ATM-nya ini gitu. Itu diri kita juga, negara ini ya diri kita. Kalau kita cuma bisanya ngabisin duit dari ATM tanpa diisi, ya pilihannya dua, kita mati kelaparan karena ATM-nya kosong,
Atau ada orang yang ngutangin kita. Nah, utang itu ada harganya, harus tahu itu. Utang itu ada harganya gitu. Dan kita kan ya, kita teman-teman juga pasti udah sering dengar lah bahwa kita ada bonus demografi. Artinya orang-orang yang seumuran kita yang masih muda ini dan remaja itu jumlahnya banyak. Kalau kita yang muda dan remaja ini kerjaannya cuma membebani, ya nggak ada yang bisa dibebani, ngerti nggak? Kayak kita cuma ngeluarin duit terus, duit siapa gitu? Kalau semua orang ngeluarin duit, habis dong. Duitnya siapa yang dihabisin? Nah, kita perlu nyari duit, bos, gitu. Kita perlu nyari duit. Caranya gimana? Ya banyak caranya. Caranya banyak. Tapi kalau semuanya melakukan hal yang sama dan itu bukan hal yang produktif, ya nggak bisa gitu. Kalau semuanya hanya cuma pengen terkenal, ya siapa yang kenal gitu ya, ngerti nggak? Ya gitu sih kira-kira. Jadi ya memang perlu bagi tugas sih, semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya mungkin kita nggak mampu melakukan pembagian tugas, tapi setidaknya kita bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Panjang nih ininya ya, sarannya. Makasih banyak. Mungkin saya kembalikan lagi penutup ke Mbak kameramen. Dari saya terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan, atas teman-teman yang sudah mendengar cukup panjang. Salahin ke Mbak kameramen, nggak bisa nanya yang sifatnya sensitif, jadi saya nggak bisa nangis di sesi ini. Ya silahkan nanti kalau misalnya ada mau ditanyakan, saya akan berusaha tanggapi di kesempatan lain ya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak kameramen untuk menutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Lucky kesempatannya. Kita jadi paham dan masing-masing kayaknya udah bisa ngambil kesimpulan masing-masing ya. Tadi sarannya udah panjang banget. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.